Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat, dan kali ini saya akan berbicara tentang apa yang dalam 1-2 hari ini menjadi viral ya. Dengan kejadian di Stadion Citarum di Semarang pada hari Minggu 19 April kemarin. Itu ada EPA ya, mempertemukan Bayangkara U20 dengan Dewa United U20 ya, di Elite Pro Academy. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana viralnya tendangan kungfu dari pemain timnas, sebenarnya bermain di Piala Asia sempat ya, di bukan Piala Asia, Piala Dunia kemarin di Qatar ya, untuk U17, ketika Novarianto membesut tim U17 dan namanya Fadli Alberto Hengga ya. Ketika itu viral kan, itu kejadian bagaimana Fadli dengan tendangan kungfunya kepada Raka, pemain Dewa. Tapi sebelumnya konon dikabarkan bahwa Fadli ini ikut menerjang di bench, ada pemain cadangan Muhammad Ridwan juga ikut kena, sehingga ini kan viral semua. Bahkan dikabarkan ketika tendangan kungfu itu ada di bahu pemain Dewa U20, Raka ini sempat dislokasi bahunya, mungkin cedera bahunya ya. Ya, sehingga Fadli ini menjadi bahan perbincangan. Ya, banyak yang resah dengan kejadian ini. Tidak perlu terjadi sebenarnya kalau bisa dilihat dengan apa yang dilakukan oleh Fadli. Ini pemain muda sebenarnya, masa depan yang bagus, tetapi akhirnya dia melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Sehingga Komdis PSSI sudah pasti harus mengambil suatu keputusan, ya harus tegas dengan kejadian seperti ini. Meskipun sang pemain misalnya Fadli sudah meminta maaf, tetapi tetap apa yang dilakukan tidak bisa ditolerir. Ketua BTN yang juga CEO Bayangkara ya FC yang di Liga Super, Pak Marji atau Pak Sumarji, juga menyayangkan kejadian yang dilakukan oleh Fadli Alberto. Pak Marji bilang ya tidak boleh seperti itu. Terlepas ada juga omongan-omongan mungkin rasisme, tetapi tetap tidak bisa Fadli melakukan tindakan yang keras terhadap pemain Dewa U20. Sehingga ini konsekuensinya itu ke persiapan timnas U20 nantinya di Piala AFF ya. U19 kemarin nantinya di bulan Juni atau Juli yang akan datang. Ya sudah pasti Fadli itu tidak bisa bermain dan dicoret, dan konfirmasi sudah ada. Pak Marji bilang Fadli tidak bisa ikut dan sudah pasti dicoret dari tim. Novarianto sebagai pelatih juga mengatakan bahwa dia tidak bisa memasukkan nama Fadli setelah kejadian ya, untuk persiapan di Piala AFF U19 ya. Makanya ini semua kejadian diserahkan kepada Komdis PSSI yang lebih berwenang untuk melihat bagaimana hukuman sanksi yang akan diberikan terhadap Fadli Alberto ya. Dan bagi Nova, persiapan untuk timnas U19 atau di U20 dia menangani saat ini itu berjalan terus ya. Tanpa Fadli juga tidak ada masalah. Nova bilang tetap tidak ada pengaruh apapun ya. Walau sebenarnya kalau tidak ada kejadian itu Fadli akan masuk jika tidak ada kajian, tetapi dengan ada kejadian yang viral ini, maka Nova tidak memasukkan namanya. Ya, sudah pas, sudah confirm Fadli tidak ada. Ya, jadi kata Nova, biar ada jadi efek jera lah. Tidak boleh terjadi lagi, terulang lagi. Ya, di masa yang akan datang untuk pemain-pemain muda apalagi yang potensial seperti Fadli. Tetapi apa boleh buat? Semua sudah terjadi. Dan Fadli harus bisa menghadapi resikonya dihukum oleh Komdis PSSI. Dan Pak Marji walaupun di Bayangkara juga sudah merelakan bahwa ini sudah terjadi, Pak Marji bilang. Dan Pak Marji ya tidak menyukai dengan hal seperti ini dan membenarkan tindakan yang dibuat oleh Fadli. Walaupun dia disebut ya maaf dalam tanda kutip ya, mungkin Fadli merasa rasisme, monyet, apa dah dan segala macam. Namun tindakan dia dengan tendangan kungfu itu salah ya. Ya, sehingga ini yang membuat
Pak Marji tidak bisa membela, dan itu wajar ya. Dia akan salah besar kalau kita bisa membela pemain seperti ini yang melakukan, walaupun sudah ada sekali lagi sudah ada permintaan maaf dari Fadli. Jadi semoga kejadian ini yang terjadi di Citarum di Semarang untuk Elite Pro Academy tidak terulang lagi ya, oleh pemain-pemain muda yang sedang mungkin ingin berkembang ke depan dan dilirik untuk bisa masuk ke timnas. Ya, tetap semangat untuk pemain-pemain muda dan mari bermain dengan baik, yang menjunjung tinggi sportivitas. Apapun yang terjadi tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak terpuji di lapangan, apalagi menyerang pemain lain dengan cara-cara yang ya boleh dikatakan terlalu kasar ya, seperti yang diperagakan oleh Fadli Alberto. Dengan saya Bung Ropan berbicara tentang kejadian di EPA U20 ketika Fadli menerjang Raka, pemain dari Dewa United U20. Ciao.